yang senantiasa memberikan dukungan penuh dengan kegiatan dan program ini, di mana beliau memberikan support yang mungkin sangat luar biasa sekali, sehingga kegiatan di sesi 3 ini bisa kita laksanakan sama-sama. Tidak lupa pula selawat serta salam kita aturkan terhadap junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang memberikan kita paradigma berpikir yang luar biasa sekali, sehingga pada hari ini bisa menjadi sebuah paradigma baru bagi kita untuk menggapai sebuah tujuan dan cita-cita sekolah kita ke depan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin sedikit memaparkan tentang pengimbasan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Ya. Jadi salah satu bahwasanya budaya positif di sekolah ini harus saya imbaskan. Kita melihat dari dulu. Baik, Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin sedikit memaparkan tentang pengimbasan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Ya. Jadi salah satu materi dalam tersebut, kira-kira sebelum saya mulai memaparkan, saya ingin apa sih yang muncul di benak kita setelah membaca budaya positif di sekolah. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan berbagi pemikirannya tentang budaya positif. Ya, silakan Bu. Kebiasaan yang sifatnya baik gitu ya, yang tidak negatif. Iya, terima kasih Bu, luar biasa. Ada lagi yang lain pemikirannya kira-kira setelah membaca budaya positif? Ya, jadi karena melihat kondisional di sekolah kita ini, salah satu tujuan untuk mencapai tujuan, maka kita harus realisasikan budaya positif di sekolah kita. Apa itu budaya positif? Ya, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Ini tujuannya nanti pengaplikasian atau pengimplementasian budaya positif di sekolah kita. Ya, budaya positif tersebut akan bisa dijalankan dengan konsep-konsep inti sebagai berikut. Jadi di sini ada beberapa konsep inti. Yang pertama di sini adalah disiplin positif, posisi kontrol seorang guru, teori kebutuhan, teori motivasi, nilai kebajikan atau membuat keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin dari 6 item, ya, 6 konsep inti ini mungkin Bapak Ibu sudah pahami, ya. Jadi satu persatu kita coba untuk bahas. Oke.
disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Jadi nilai kebajikan universal untuk memunculkan nilai intrinsik pada murid. Jadi nilai intrinsik yang kita harus munculkan. Nilai intrinsik itu adalah nilai yang muncul dari diri peserta didik. Ya. Sehingga nanti penerapan disiplin ini untuk membuat murid belajar bertanggung jawab dan mandiri. Jadi ini disiplin positif. Jadi nanti nilai intrinsik yang ada pada bahas. Oke. Disiplin positif. Kita mulai disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Jadi nilai kebajikan universal untuk memunculkan nilai intrinsik pada murid. Jadi nilai intrinsik yang kita harus munculkan. Nilai intrinsik itu adalah nilai yang muncul dari diri peserta didik. Ya. Sehingga nanti penerapan disiplin ini untuk membuat murid belajar bertanggung jawab dan mandiri. Jadi ini disiplin positif. Jadi nanti nilai intrinsik yang ada pada diri peserta didik ataupun diri kita sebagai seorang guru, sehingga nanti bisa menjadi salah satu strategi atau jalan untuk mencapai budaya positif tersebut. Ya, memiliki motivasi, ini salah satunya motivasi intrinsik yang saya sampaikan tadi. Yang kedua adalah dampak jangka panjang. Ternyata disiplin positif ini adalah kita memberikan kesempatan untuk peserta didik ataupun dewan guru itu sadar dengan hal-hal yang positif dari dalam dirinya. Jadi nanti dampaknya itu jangka panjang. Memang apa yang kita akan laksanakan ini tidak semudah membalik telapak tangan. Proses yang panjang. Setelah itu tidak terpengaruh hukuman dan penghargaan. Jadi kalau sudah muncul ya disiplin positif pada diri peserta didik, dia akan melaksanakan sesuatu atau melakukan sesuatu tidak akan terpengaruh dengan hukuman. Seringkali kan kita melakukan sesuatu karena takut, nanti saya di alpa, nanti saya dihukum, nanti nilai SKP saya kurang, ya nanti gaji saya kurang kalau tidak hadir atau tidak absen, kan gitu. Nah, setelah nanti muncul disiplin positif pada diri kita dan siswa, apapun yang kita akan lakukan betul-betul kita tidak ada iming-iming karena dapat penghargaan atau karena hukuman. Jadi betul-betul dari diri kita dan kita melakukannya dengan betul-betul sadar bahwa tidak berpengaruh dengan hukuman nanti atau penghargaan nanti. Setelah itu yang terakhir adalah meyakini nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai yang positif ya, yang baik, kebajikan. Next, perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Jadi di sini ada perubahan paradigma. Jadi yang selama ini kan kita berasumsi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata betul atau tidak, kita masih analisis. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kira-kira paradigma teori kontrol ini benar atau tidak? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan terakhir, guru mengontrol murid. Jadi ini adalah paradigma teori kontrol atau pilihan. Nah, kita lihat di sini yang awalnya paradigma stimulus respon teori kontrol atau pilihan. Ternyata sekarang yang dulunya kita berpikir bahwa stimulus respon yang kita selalu terapkan, ternyata sekarang kita harus merubah paradigma tersebut jadi menjadi teori kontrol. Contohnya misalnya yang selama ini kita mencoba mengubah orang
agar berpandangan sama dengan kita. Inilah permasalahan yang kita hadapi. Susah kan merubah orang, susah merubah siswa. Karena kita menggunakan stimulus respon. Kita ingin mencoba, oh anak itu harus mengikuti aturan yang saya buat. Gitu. Anak tersebut akan mengikuti apa yang saya lakukan, gitu kan. Jadi ini agak susah, tetapi kita harus rubah dengan teori kontrol, yaitu kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha, persepsinya dia itu kita usahakan untuk dipahami. Jadi bukan kita harus merubah persepsinya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke posisi kontrol seorang guru. Ini posisi kontrol kita Bapak Ibu. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol. Jadi dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, ternyata kita selalu saja mengambil posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ternyata ya, yang saya dapatkan sekarang tidak dibolehkan mengambil posisi penghukum tersebut. Kenapa di sini silang? Artinya tidak boleh. Jadi yang boleh yang mana? Di sini masih 4 kategori ini bisa kita lakukan. Kita posisi kontrol kita sebagai teman bagi anak-anak. Jadi kita menjadi teman, sebagai teman. Dengan kita sebagai teman, maka biasanya anak-anak itu banyak yang tidak takut untuk berbicara, ya, tidak takut untuk berkeluh kesah, tidak takut untuk bercerita. Di sini kita sebagai teman. Tetapi ingat, ada batasannya. Terkadang perlewatan kita posisi kontrol sebagai teman itu justru kita dianggap ya teman. Yang kedua, memberi rasa bersalah. Nah, kadang ini kita menemukan suatu kejadian anak-anak, kita langsung interogasi di situ. Nah, yang tujuannya adalah untuk memberikan rasa bersalah. Tetapi posisi kita harus betul-betul tanpa ada orang lain melihat. Jadi kita diskusi, kita bicara di depan mata. Kalau misalnya bermasalah dengan satu orang, sehingga nanti mereka merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukannya. Nah, selanjutnya adalah pemantau. Kita pantau. Seringkali mungkin BK sering memantau, mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga sering menggunakan posisi kontrol ini sebagai pemantau. Wah, di sana gurunya tidak ada di kelas 7A. Nah, itu sudah pemantau. Nah, dan yang paling dianjurkan adalah sebagai manajer. Jadi posisi kontrol yang paling dianjurkan adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu seperti apa? Kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu. Ya, mulai dari penghukum dulu. Jadi kalimat-kalimat yang posisi kontrol sebagai penghukum seperti apa sih? Mungkin kita dengan melihat ini mungkin kita sadar, oh saya nanti tahu, oh saya di posisi mana ya saat ini. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini penghukum, itu baru kalimat. Belum melaksanakan hukuman, masih kalimat. Kamu selalu saja salah. Yang terakhir selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini secara tidak langsung sebenarnya kalimat-kalimat yang masuk kategori posisi kontrol kita menghukum anak. Ya, dampaknya apa? Pasti anak itu marah. Dia tidak berani marah di depan kita, tetapi dari sikap. Kadang ada
ada yang melotot matanya dengan gerak gestur tubuhnya. Nah, karena dia marah, dan di belakang kita dia akan mendendam atau bersifat agresif dan lain-lain. Seringkali terjadi, kita tidak sadari. Kadang saya pun pernah secara tidak langsung motor saya itu maksudnya sudah dendam mereka. Itu salah satu dampaknya sebenarnya. Kita tidak sadari karena kita melakukan posisi kontrol penghukum itu. Mereka tidak tampakkan di depan Bapak Ibu, tetapi di belakang kita. Sampai lihat di situ ada spanduk, mata saya dengan Pak Agung tidak ada. Artinya itu sudah dampaknya. Kita tidak sadari itu dampaknya. Dan saya sendiri merasakan bahwa ternyata salah gitu. Nah, ini yang kita mau hilangkan, penghukum ini. Mungkin kalau sudah besar kadang kita dijaga di jalanan kan. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi penghukum itu dilarang ternyata. Nah, yang kedua, teman. Apa sih kalimatnya? Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Nah, ini sebagai teman. Kadang kita kan, lari kamu. Hukum sudah tuh. Pasti. Ya, jadi ini hal-hal yang nanti perlu kita ubah dalam paradigma berpikir kita, karena kita ingin menerapkan budaya positif. Dampaknya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kadang-kadang kalau sudah merasa nyaman dengan guru itu, kalau tidak ada, ditunggu-tunggu gitu kan. Kalau tidak ada guru itu tidak mau belajar, kalau tidak ada guru itu tidak mau masuk, dan seterusnya. Nah, jadi kita harus batasi di mana kalau kita sebagai teman. Yang selanjutnya adalah memberi rasa bersalah. Dalam memberi rasa bersalah ini, kalimat-kalimat yang sering sekali digunakan adalah, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu, dan seterusnya. Nah, ini anak-anak itu berpikir, oh iya, merasa bersalah. Kemarin saya sudah janji sama ibu guru. Nah, ternyata sekarang saya masih lambat. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya adalah murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi mereka merasa diri bersalah itu. Oh, saya ternyata salah. Saya ini mengecewakan ibu lagi, dan seterusnya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangi. Jadi ini kita memberi rasa bersalahnya. Teori kontrol yang kita gunakan. Nah, berikutnya adalah pemantau. Dulu, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi mengatakan, tahu Pak. Guru mengatakan lagi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi mengatakan, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru mengatakan, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, ini pemantau ini, jadi konsekuensi itu sudah kita sepakati. Makanya nanti akan kita bicarakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi keyakinan yang kita buat bersama dengan siswa, sehingga siswa itu sadari dan laksanakan dengan betul-betul kesadaran sendiri. Oh, saya nanti terlambat, pasti konsekuensinya ini, tapi bukan hukuman. Karena kita sudah sepakati, maka masuk kategori konsekuensi. Nah, nanti apa bedanya hukuman dengan konsekuensi ya? Apa dampaknya? Dampaknya adalah
murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi mereka tahu konsekuensi. Jadi tidak perlu disuruh, sudah tahu. Tidak perlu teriak-teriak lagi kita. Nah, ini dampaknya. Yang terakhir, manajer. Posisi kontrol manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Jadi dalam posisi manajer itu terangkum itu dua posisi, pemantau dan teman tersebut. Seorang manajer menginginkan murid-muridnya menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, mengacu pada segitiga restitusi. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, jadi terkadang kita tidak sadar ya, hak dan kewajiban kita, kebutuhan kita. Mungkin tidak jauh-jauh. Mohon maaf Bapak Ibu, di ruang kantor saja kita punya hak dan punya kewajiban. Hak kita itu bagaimana? Menjaga keamanan dan kenyamanan. Karena di kantor ini kan tidak semua bekerja, tetapi ada yang bekerja dan ada yang tidak. Jadi disitulah bagaimana kita menerapkan disiplin positif atau keyakinan kantor atau keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Supaya tujuannya apa? Kantor itu nyaman. Ya kan? Karena kita saling menghargai di sana. Nah, disinilah hal-hal yang mungkin kita anggap tidak penting, tetapi memang penting gitu kan, yang kita harus lakukan. Karena karakteristik kita berbeda. Ada yang bekerja senang dengan kenyamanan, ada yang bekerja senang dengan ramai, ya, musik dan seterusnya. Tetapi hak kita akan dibatasi dengan hak orang lain. Jadi ini yang kita perlu sadari Bapak Ibu, sehingga nanti ruangan yang kita harapkan itu akan tercapai. Setelah itu, perbedaan hukuman dan konsekuensi beserta segitiga restitusi. Apa sih perbedaannya? Hukuman atau identitas gagal. Ternyata kalau kita menghukum anak, ternyata kita gagal. Konsekuensi identitas sukses, masih masuk kategori sukses. Begitu juga dengan segitiga restitusi. Hukuman atau identitas gagal, sesuatu yang menyakiti dan harus terjadi. Ini biasanya spontanitas. Begitu kita lihat anak-anak, langsung kita, pesawat lari, kamu ini lari 10 kilo, misalnya 10 kali, atau 10 ember bawa air dan seterusnya. Nah, ini hukuman. Jadi menyakiti. Setelah itu, kalau kita lihat dari konsekuensi atau identitas sukses, sesuatu harus terjadi. Dia tahu kalau dia melanggar pasti dapat konsekuensi dan harus terjadi. Tetapi konsekuensi itu sudah kita sepakati. Jadi segala sesuatunya ini yang dikatakan berpihak pada murid. Jadi murid itu harus terlibat. Segitiga restitusi. Restitusi adalah pilihan. Ya, jadi kita membuat pilihan. Jadi nanti kita menyelesaikannya dengan 4 mata, ataukah dengan tempat ruang tertutup dan seterusnya, sehingga anak-anak itu menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab. Membuat anak sakit hati, fisik, waktu lama, jangka panjang. Ternyata hukuman itu dampaknya tadi itu panjang sekali, sampai mungkin karena kami kemarin waktu pertama itu disuruh menceritakan guru yang paling dibenci saat masih SD berapa puluh tahun yang lalu.
dan guru yang disukai pada saat sekolah SD. Nah, jadi di sini ternyata teringat itu karena apa? Karena guru yang menghukum biasanya itu selalu diingat. Ya, panjang dampaknya. Walaupun kita sudah jadi guru, masih kita ingat, oh guru ini dulu saya tidak paham matematika, langsung dipok kepala saya. Begitu juga dengan guru yang baik, akan diingat sepanjang masa. Oh dulu guru saya, pasti kita cerita baik dulu, memberi contoh yang baik, etikanya baik, etika berbicara baik dan seterusnya. Jadi kita diingat. Bagaimana dengan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman jangka pendek? Jadi konsekuensi yang ini jangka pendek ya. Jadi pada saat itu selesai kita kasusnya, maka selesai juga. Jadi merasa dampaknya itu pendek. Dan segitiga restitusi menguatkan dalam jangka panjang. Jadi kita menguatkan di dalam jangka panjang. Jadi penguatannya dengan restitusi itu maka akan berdampak jangka panjang. Mungkin tidak kita lihat sekarang, tetapi mungkin 3 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, dan mungkin setelah mereka menjadi bapak ibu guru atau setelah terjun di masyarakat. Anak membenci kedisiplinan. Nah, ini yang selalu kita ingin, anak-anak disiplin, tetapi kita hukum. Ternyata tambah dia benci dengan kedisiplinan. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Anak menghargai disiplin. Jadi anak itu menghargai disiplin. Bagaimana dengan segitiga restitusi? Murid mendapatkan penguatan. Jadi dia tambah kuat. Masalah yang dihadapi, kita kolaborasi, kita diskusikan sehingga dia bertanggung jawab. Nah, terus dia memperbaiki dirinya sendiri sehingga dia akan kembali dengan kekuatan yang lebih kepada dirinya. Setelah itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini mungkin sering kita ya, coba ada anak bermasalah, contoh saja merokok, karena sering kita hukum, woi susah mengaku, biar dipukul tidak mengaku. Nah, ini kalau kita menghukum mereka, jadi anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Nah, tapi bagaimana dengan konsekuensi? Anak belajar untuk mematuhi peraturan, karena dia tahu, kalau saya merokok nanti saya akan dapat ini konsekuensi, dan untuk menerapkan dalam kasus-kasus yang ada di sekolah kita dengan menggunakan segitiga restitusi tersebut. Yang selanjutnya, marah dipermalukan, ya, kehilangan hak dibuat tidak nyaman. Jadi dia bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman marah karena dipermalukan dan seterusnya. Terus kalau konsekuensi itu dia merasa kehilangan haknya saja, dibuat tidak nyaman, sehingga nanti dengan dia haknya hilang, ketidaknyamanan itu dia akan pasti lebih harapannya itu. Nah, sedangkan segitiga restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, jadi apa yang dia buat kesalahan, maka dia akan bertanggungjawabkan. Karena nanti segitiga restitusi biasanya akan berhubungan dengan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas yang kita akan buat sama peserta didik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke tahap teori kebutuhan. Teori kebutuhan adalah bertahan hidup, pasti bertahan hidup. Siapa sih? Nah, pasti ini nomor satu, dimanapun pasti kita akan temukan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang, rasa diterima. Makanya terkadang setelah saya pribadi mendapat materi ini, ternyata apa yang dilakukan anak tersebut ternyata berhubungan dengan teori kebutuhan. Contoh misalnya, anak ini berbuat satu kesalahan mungkin di depan gurunya, padahal tujuannya ingin diberikan kasih sayang, ingin merasa diterima gitu. Karena mungkin di rumahnya
tidak pernah diberikan kasih sayang atau tidak pernah merasa diterima, sehingga berdampak kepada di sekolah. Akhirnya di sekolah dia melakukan sesuatu dengan tujuan ingin kasih sayang dari bapak ibu gurunya, merasa diterima, cari perhatian lah begitu. Nah, ternyata juga anak-anak melakukan sesuatu, kita lihat kebebasan. Ternyata di rumah itu dia tidak bebas melakukan itu. Akhirnya di sekolah melakukan itu. Jadi dia melakukan kesalahan itu, ternyata dia menuntut teori kebutuhan dari sisi kebebasannya. Oh, mungkin contoh yang banyak sekali kasus merokok. Kadang di sana diomeli, ngoyak kan, akhirnya akan berdampak. Dia ingin kebebasan, dia ingin kesenangan. Nah, seringkali juga ini anak-anak kadang main berlebihan, mendorong temannya sampai jatuh pada tujuannya bermain. Nah, di sini dia melakukan itu karena tujuan teori kebutuhan yang dia ingin dapatkan adalah kesenangan, walaupun dia tidak tahu dampak negatif dari kebutuhannya itu. Dan ini yang terakhir adalah penguasaan. Nah, ini ada ketua geng. Ini dia menunjukkan bahwa dia ingin dikatakan berkuasa. Jadi anggota-anggota ini bagaimana caranya supaya dia nurut sama dia. Nah, ini teori kebutuhan. Jadi penyelesaian tadi bisa kita gunakan yang segitiga restitusi dalam kontrol manajer tersebut. Memang butuh kesabaran dan keuletan. Next, di sini teori motivasi. Teori motivasi ada teori eksternal. Ya, teori eksternal itu adalah menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dari luar tadi. Karena eksternal itu berarti motivasi yang dari luar. Ternyata itu tidak bagus, menurunkan kualitas anak, mematikan kreativitas anak. Nah, yang kedua adalah internal atau positif. Nah, ini menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini masuk ke eksternal. Ternyata ada anak-anak yang dia rajin karena takut dihukum. Ini ternyata menurunkan kualitas, mematikan kreativitas mereka. Nah, bagaimana yang sebaliknya, maka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan keyakinan yang mereka percayai. Itu yang internal atau intrinsik yang tadi itu. Jadi itu yang ingin kita tumbuhkan, sehingga mereka menghargai dirinya dengan keyakinan yang mereka percayai. Nilai kebaikan atau membuat keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu Guru, sebenarnya sudah lama saya sudah sering juga mungkin mengatakan, oh kita buat keyakinan kelas, tetapi tidak dalam forum. Kebajikan atau membuat keyakinan kelas adalah nilai kebajikan, nilai positif yang harus ditanamkan pada murid seperti nilai kejujuran, tanggung jawab, saling menghargai dan menghormati dan lain-lain. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama. Nah, jadi ini nanti pembuatannya kita harus sepakati bersama dengan siswa, sehingga apa yang dilanggar dari keyakinan kelas yang kita buat itu mereka sudah tahu konsekuensinya, tidak perlu lagi kita omongkan. Mereka sudah tahu, saya melanggar ini artinya saya harus melakukan, menerima konsekuensi ini. Dan berikutnya, keyakinan kelas dibuat dengan melihat permasalahan yang ada. Kalau keyakinan kelas misalnya masalah apa sih yang sering ada di kelas itu? Oh, ini kelasnya nggak pernah bersih, ini kelasnya selalu ribut, ini kelasnya selalu mengolok orang tua, saling mengolok orang tua, atau mungkin bullying dan seterusnya. Kita lihat permasalahannya.
Nah, kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat positif serta keyakinan kelas ini dibuat oleh siswa. Jadi kita hanya fasilitator saja di sana, memandu ya sebagai wali kelas dan disepakati bersama. Nah, jadi nanti keyakinan kelas ini kita buat sebagai salah satu cara kita untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Nah, begitu juga dengan keyakinan sekolah. Kalau dulu kan peraturan kelas namanya, peraturan sekolah. Nah, sekarang dianjurkan bahwa kita menggunakan keyakinan sekolah, artinya kita buat bersama dengan kalimat-kalimat yang positif, yang memotivasi. Dalam pembuatan tersebut, semua punya hak untuk mengeluarkan gagasan. Seperti apa sih maunya sekolah kita ini? Mau seperti apa sih kita mau? Maka semua punya hak untuk mengeluarkan pendapatnya. Sehingga nanti terbentuklah keyakinan kelas yang kita buat bersama dengan gagasan semua, sehingga nanti bisa kita yakini. Nah, setelah keyakinan sekolah kita buat itu, maka dengan konsekuensi yang ada. Jadi tidak perlu lagi kita memberikan konsekuensi. Kita misalnya melanggar, berarti kita tahu sudah konsekuensi yang kita harus terima. Beda dengan menghukum tadi. Bilang Pak Lalu, kalau terlambat, katanya sudah kita buat kesepakatan. Pulang sudah sana, misalnya. Nah, itu menghukum. Jadi tidak perlu. Jadi dengan sadar nanti bahwa kita ke sekolah ini bukan karena takut di Alba, takut dibully atau takut dengan hukuman, takut karena SKP-nya nilainya kurang dan seterusnya. Tetapi betul-betul kita datang di sini dengan niat yang tulus untuk mengejar sesuai dengan tujuan daripada keyakinan sekolah tersebut. Kita bertanggung jawab, ya, kita menghargai diri dan seterusnya. Kita beralih kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ini menggunakan 3 tahapan. Kita di sana harus menstabilkan identitas. Setelah itu kita memvalidasi masalahnya. Yang terakhir adalah kita harus menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan yang sudah dibuat. Jadi kita buat keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Jadi penyelesaian masalahnya itu lebih enak. Kira-kira misalnya seperti ini, anaknya terlambat atau anaknya mengganggu temannya. Jadi dalam penyelesaian masalah itu kita tanyakan keyakinan kelas mana yang perlu kamu tunjukkan. Karena dia mengganggu temannya, artinya tidak menghargai teman. Karena dia tidak menghargai teman, tidak menghormati mungkin perbedaan dan seterusnya. Nah, jadi ini yang harus nilai-nilai yang harus ditunjukkan. Baik Bapak Ibu, sedikit di sini tentang video bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan nilai
Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Video yang Bapak Guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya, Sarah. Ya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya, pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya disuruh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan pelajaran itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita tidak marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kita beralih kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ini menggunakan 3 tahapan. Kita di sana harus menstabilkan identitas. Setelah itu kita memvalidasi masalahnya. Yang terakhir adalah kita harus menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan yang sudah dibuat. Jadi kita buat keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Jadi penyelesaian masalahnya itu lebih enak. Kira-kira misalnya seperti ini, anaknya terlambat atau anaknya mengganggu temannya. Jadi dalam penyelesaian masalah itu kita tanyakan keyakinan kelas mana yang belum kamu tunjukkan. Karena dia mengganggu temannya artinya tidak menghargai teman. Karena dia tidak menghargai teman, tidak menghormati mungkin perbedaan dan seterusnya. Nah, jadi ini yang harus nilai-nilai yang harus ditunjukkan. Baik Bapak Ibu, sedikit di sini tentang
bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Bapak Ibu silakan ada tanggapan, saran atau yang lainnya, masukan, silakan diberikan waktu. Oke Pak Samsul, terima kasih atas kesempatan ini. Di sini saya hanya menyampaikan dukungan aja, mendukung sekali apa yang kita sampaikan. Apapun nanti bentuknya kita dukung. Yang pertama, semua kita harus mendukung apa yang kita laksanakan nanti. Jangan nanti sampai satu mendukung, satu yang menjatuhkan. Nah itu. Nah di sini kita melihat ini ada dua budaya positif. Sekolah atau siswa, budaya untuk guru. Nah ini semua ini berarti disiplin positif guru di sekolah itu masuk ke mana. Ini kan yang kita bicarakan ini masalah positif siswa ini. Terus kita melakukan budaya positif hanya untuk siswa, gurunya belum, gitu kan. Nah dari guru mungkin dulu, baru ke siswanya. Nah nanti itu yang kita harapkan dari dulu. Mudah-mudahan ini semua pelan-pelan kita jalan. Dan kedua, jangan nanti ada bapak ibu teman, oh saya belum paham ini, itu baru ini. Mau tidak mau itu yang harus kita lakukan. Jangan kita menganggap hanya seolah teori. Kalau kita tidak mendukung, semuanya tidak berjalan. Yang kita sama-sama menjalankan. Jadi semakin lama semakin kontrol seorang guru di sekolah terhadap siswa. Itu banyak tadi yang kita sebagai manajer di situ. Dan situ juga nanti kita jangan lupa juga apakah menggunting rambut, menggunting kuku itu termasuk di mana dia kan itu. Ini yang sering. Dan juga ya itu aja yang sering kita lihat. Apakah dia masuk di sanksi apa atau hukuman. Nah ini kita sama-sama jangan nanti kita menerapkan ini masih ada lagi yang kita lakukan, maksudnya menggunting rambut dan sebagainya, mengepel WC dan sebagainya. Nah ini banyak hal Bapak Ibu teman, jangan kita terlalu fokus, kita ini pelan-pelan menjalankannya. Oke, terima kasih, itu aja Pak Samsul. Ya, terima kasih Pak Ramli, luar biasa sekali. Jadi apa yang disampaikan Pak Ramli, apakah gunting kuku atau gunting rambut itu masuknya kemana? Untuk saat ini itu masuknya di menghukum, karena kita belum memiliki keyakinan kelas, komitmen, ya, sehingga itu masih masuk kategori penghukum. Jadi karena itu spontanitas, dia kuku anak, suruh potong kuku keluar dari kelas. Seandainya nanti kita buat keyakinan kelas sehingga kuku itu masuk dalam keyakinan kelas, misalnya masuk dalam kebersihan diri. Karena kalimat-kalimat yang kita gunakan dalam membuat keyakinan kelas itu adalah kalimat positif. Tidak ada lagi yang mengatakan tidak boleh membuat
buang sampah sembarangan, tidak boleh merokok. Berarti kita rubah kalimatnya, menjaga kesehatan. Artinya dengan merokok itu kan tidak sehat. Terus misalnya tidak boleh memotong kuku. Nah, jagalah kerapian atau kebersihan badan atau tubuh. Nah, jadi kata negatif tidak boleh itu tidak dianjurkan dalam pembuatan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Karena kalau sudah negatif kalimatnya, secara otomatis persepsinya itu pasti akan terimbas dengan kalimat negatif tersebut. Nah, jadi kalau nanti kita sudah buat keyakinan kelas, keyakinan sekolah, jadi anak yang panjang kukunya secara otomatis dia akan sadari itu dan dia akan potong. Nah, itu yang masuk konsekuensi, artinya sudah kita sepakati karena mereka yang buat. Jadi kuku itu kan salah satu bentuk kebersihan, karena dalam kuku itu kalau sudah panjang kan berbahaya juga, terus kotorannya juga ada. Nah, ini masuk kategori seperti itu. Mungkin itu Pak. Terus apa yang disampaikan Pak Ramli lagi, bahwasanya ini semua butuh dukungan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kita Berkaitan beralih kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang telah disampaikan adalah Pak Samsul proses tadi, menciptakan kondisi itu bagi sebenarnya peserta untuk bisa kita manfaatkan ya, untuk kita nanti sehingga sekedar mereka masukan ya, bisa kita kembali manfaatkan kepada untuk kelompok mereka dengan mengisi PMM kita. Jadi selain kita hanya sekedar menjalankan menggunakan 3 tahapan, keyakinan kelas, itu kita Kita bisa di sana nah, itu manfaatkan harus sertifikatnya, menstabilkan karena identitas. tentang disiplin positif ini itu Setelah itu ada di kita topik validasi PMM masalah. ya, itu materinya disiplin positif. Yang Kemarin saya terakhir sudah adalah sempat kita harus buka ya, buka sedikit. menanyakan Dan keyakinan jujur waktu kelas. saya masih menjadi wali kelas di kelas 8B, ini sedikit pengalaman sharing, saya Jadi sempat kita buat melakukan keyakinan kelas, keyakinan kelas, tapi saya Jadi belum sempat penyelesaian mengupload masalahnya aksi nyatanya itu ke dalam belum enak. PMM tersebut, sehingga Kira-kira sampai sekarang belum ada sertifikatnya. anaknya terlambat. Nah, Atau jadi anaknya nanti mengganggu kalau teman. memang kita mau Jadi dalam penyelesaian masalah melakukan itu kita keyakinan tanyakan keyakinan kelas apa keyakinan yang kelas perlu kamu ini, tunjukkan. mungkin bisa langsung kita menerapkan Ada yang juga, atau kita mengganggu langsung temannya, membuka itu kita topik menghargai disiplin positif itu. Jadi kita nggak nanti kerjanya 2 kali, jadi sekali jalan kita bisa memanfaatkan untuk mengisi PMM juga untuk apa tadi, untuk keperluan dari Pak Samsul juga yang untuk Baik melaksanakan Bapak Ibu, keyakinan kelas. sedikit Oke, di itu mungkin sini sedikit tentang saran dari video, saya. bagaimana Terus kita ada hal yang menerapkan ingin segitiga saya restitusi. tanyakan Pak. Oke, kalau tadi misalnya di video itu kan kita lihat kan siswanya itu ya maksudnya lurus-lurus aja gitu ya, tengah-tengah aja, nggak mencoba untuk mengelak gitu loh. Misalnya pas kamu sadar nggak keyakinan kelas? Oh iya Pak, saya sadar. Kan pasti ada siswa yang iya Pak ada, tapi kan si anak itu dia itu lawan saya ya, saya nggak terima Pak, misalnya Bapak aja kalau gitu. Nah, maksudnya itu ketika siswa melawan kita gitu kembali, apa sih yang harus lagi kita lakukan gitu, tindakan apa lagi yang harus kita supaya dia itu paham akan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Benar tadi juga keyakinan kelas itu harus dengan bahasa yang positif, jadi jangan sampai ada kata-kata jangan atau tidak, karena itu memang sepemahaman dengan teori parenting juga ya untuk anak-anak tuh kalau dibilang jangan lari, jadi mereka pikirannya oh lari gitu, yang kok lari, jangannya itu diabaikan gitu. Jadi lebih baik mengatakan jalannya pelan-pelan ya nak gitu, seperti itu. Nah jadi yang ingin saya tanyakan tadi itu Pak, kalau misalnya dia tetap si anak ini justru menentang kita kembali gitu loh, kalau merasa selalu dirinya ini benar ya, karena tadi contohnya itu belum ada yang seperti itu, diberikan pemahaman yang seperti apa, terus konsekuensi yang harus kita sepakati itu yang seperti apa, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih masukannya. Yang pertama tentang
koneksi materi budaya positif dengan PNM. Dan yang kedua adalah bagaimana kalau seandainya pada saat kita melaksanakan melakukan pemecahan permasalahan menggunakan segitiga restitusi yang control manager itu terus anaknya masih melawan gitu. Atau mungkin disuruh jujur tidak mau gitu kan. Nah, jadi di sini Bu mungkin sepemahaman saya kan di dalam posisi kontrol manager itu ada dua yang terkoneksi di situ. Yang pertama adalah pemantau, yang kedua adalah teman. Nah, sehingga nanti segitiga restitusi ini harus dikoneksikan dengan teman dan pemantau tersebut. Jadi kita akan menggunakan pertama itu biasanya bahasa manajer tadi, lantas dia tidak bisa jujur gitu, masih mengelak atau menentang gitu, maka kita fungsikan di situ posisi kita juga sebagai teman. Biasakan kalau teman itu seperti apa gitu. Nah, sehingga menstabilkan identitasnya itu adalah berperan penting dalam penyelesaian masalah itu. Nah, setelah itu maka kita harus memvalidasi tindakan-tindakan yang sesuai yang kita harapkan informasi yang muncul dari mereka. Jadi pemantau itu kita gunakan, berarti kita butuh sumber data juga, karena mereka biasanya tak percaya kalau tidak ada yang bukti gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, terus kalau dari sisi teman, jadi itu bahasa-bahasa itu seolah-olah dalam menyelesaikan masalah itu juga temannya di situ gitu. Biasanya pasti terbuka, namanya teman kan. Dia akan cerita gitu. Nah, bagaimana kita memposisikan diri. Nah, sehingga segitiga restitusi itu akan sesuai masalah yang kita pecahkan itu sesuai dengan harapannya begitu. Itu pemahaman saya, Bu. Jadi kalau misalnya masih berontak saja, nah maka kita menstabilkan identitasnya menggunakan kontrol teman dulu. Yang tadinya kita mau manajer nih, setelah melihat kondisinya, ini tak mungkin ya anak masih berontak. Kita ubah posisi kita menjadi kontrol sebagai teman. Nah, jadi bahasanya yang kita harus bagaimana sih bahasa-bahasa yang tadi kita gunakan. Nah, seperti ini, ya. Nah, nanti bahasa ini banyak sekali, Bu. Ini contoh saja. Jadi bisa nanti kalimat-kalimat yang berhubungan dengan kalimat-kalimat bahasa yang kita gunakan sebagai teman itu bisa digunakan juga. Biasanya kalau misalnya pernah ada kasus apa, ibu misalnya sampai anak itu mau cerita semua tentang berbeda apa, nah itu bisa digunakan juga sebagai kontrol temannya di situ. Karena kalau sudah sebagai teman itu kan setara gitu, setara. Jadi untuk membuka semua sehingga dia reda mungkin emosinya dan seterusnya. Jadi kita masih bisa gunakan 3 kontrol yang tadi, sebagai teman di situ, sebagai manajer dan sebagai pemantaunya. Jadi kita kombinasikan, Bu. Nah, sehingga anak tersebut nanti akan merasa nyaman karena sebagai teman dan untuk berdiskusi memecahkan masalahnya sehingga dia bertanggung jawab dengan masalah yang dia lakukan sebagai manajer tersebut. Mungkin itu jawaban saya. Mungkin ada dari guru Bapak Ibu, mungkin dari BK yang sering menerapkan ini, mungkin bisa tambah masukan atau menambahkan jawaban atau